Kambing merupakan salah satu hewan ternak yang banyak dikembangbiakan sebagai salah satu bahan konsumsi. Kambing juga dikenal karena memiliki bau khas. Tidak hanya dagingnya saja yang berbau perengus, siapapun yang berada di sekitar kambing juga pasti akan mencium bau perengus kambing. Berbeda dari kebanyakan kandang kambing lain, ketika kami berkunjung ke kandang kambing Pak Purwanto di Desa Canggu, Badas Pare, sama sekali tidak tercium bau perengus dari kambing, justru kandang kambingnya terlihat bersih dan rapi. Tambahan seperti jagung. Nah ini kasihkan jagung. Nah ini perakit jagung, kasihkan, terus kita bulat, ini bisa lahap makannya. Bila baru datang kemarin pertama seperempat, terus dilanjutkan ada peningkatan setengah sampai saat ini sudah mencapai 1 bulan. Ini untuk kambing 4 1 bilik. Pak Purwanto yang sehari-hari bekerja di sebuah pabrik rokok di Kediri ini memulai usahanya sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, daging kambing memiliki prospek yang bagus karena permintaan akan daging ini terus meningkat, sedangkan peternak kambing masih sedikit dan daging yang dihasilkan belum mencukupi permintaan pasar. Sejak awal beternak kambing, Pak Purwanto ikut kemitraan yang bertujuan untuk mempermudah dalam menjual kambing-kambingnya. Berbeda dengan ternak kambing tradisional yang setiap harinya kita membutuhkan pakan daun-daun hijau segar, Pak Pur memberi pakan kambingnya dengan pakan konstrat fermentasi dan tidak perlu mencarikan pakan daun-daun segar atau angon. Pakan konsentratnya beliau membeli di UD berada di Pare untuk harganya 1 kg dibanderol Rp3.000. Untuk masa pembesaran kambing sekitar 3 bulan, satu ekor kambing menghabiskan 1 kuintal pakan fermentasi. Selain diberi pakan fermentasi, untuk air minumnya, Pak Purwanto memberi kambing-kambingnya dengan air rebusan dari kedelai dan diberi garam. Menurutnya, dengan memberi minum air rebusan kedelai, kambing terlihat lebih gemuk dan tidak terlalu banyak menghabiskan pakan. Karena air rebusan kedelai mengandung banyak protein nabati serta karbohidrat yang bagus untuk perkembangan dan mengenyangkan kambing. Untuk saat ini saya ucapkan dulu selamat datang di kandang peternakan saya. Ya saya jelaskan, yang pertama kita pemeliharaan kambing. Yang kedua nanti kita bisa pengobatan. Yang ketiga kita bisa melihat pemberian makan. Itu termasuk kategorinya untuk pemeliharaan. Untuk saat ini kambing-kambing yang saya
ternak ini saya pakai pakan fermentasi yang sudah jadi. Jadi itu untuk menunya, dan saya tambah rebusan kedelai yang itu proteinnya sangat tinggi. Juga saya tambah jagung selep yang nanti bisa menambah komposisi makanan fermentasi yang sudah ada. Jadi ada, bisa dikatakan 3 in 1. Jadi untuk minumannya kita pakai rebusan dele yang tadi sudah disut, dan untuk pemberiannya juga sama garam, juga sama jagung. Itu bisa membantu sekali untuk pertumbuhan kambing-kambing saat ini. Ini sudah 2 minggu, banyak sekali perkembangannya, sangat pesat begitu. Ya, saya kupas tuntas untuk hewan. Kita beternak, kita untuk budidaya penggemukan, istilahnya kita mencari untung, istilah kambing tidak ngarit itu apa bisa, ternyata bisa seperti saat ini. Dan kita ambil untuk benih yang pertama kemarin tanggal 26 itu saya ambil bibit ini dari kawasan Banyuwangi, itu yang masih dari hutan, kita bisa dikatakan yang masih ngalas. Jadi kambing-kambingnya tidak ada tambang, dan seperti itu langsung kita masukkan ke bilik, ke kandang semuanya. Itu untuk yang pertama, kambing itu masih rawan. Yang kedua, kambing belum bisa mau makan namanya fermentasi, yang biasanya makan rumput hijau-hijauan, ternyata kita perlu melatih. Nah, untuk pemberian makan kita tidak bisa langsung instan, sedikit-sedikit. Nah, setelah itu dia mau makan, akhirnya kita bisa melihat ternyata juga ada penyakitnya. Nah, yang kemarin kekebalan alam, tapi saat ini di koloni seperti ini itu penyakitnya banyak. Kalau kita baru datang, yang jelas untuk kambing kita suntik B12 sama antibiotik, itu ada berapa cc, terus dikasih obat cacing. Itu untuk 1 ekor dikasihkan suntikan antibiotik sama vitamin B, komposisinya juga dikasih obat cacing, biar nanti untuk pencernaannya tidak menimbulkan penyakit, karena yang diproses sudah beda. Nah, terus pemberian obat dan macam-macam penyakitnya itu sama, kita pakai obat dosisnya misalnya itu kalau tadi sudah dikasih B12 sama antibiotik dan obat cacing, juga bisa ngeluh. Nah, kambing itu bisa ngeluh. Obatnya apa? Ternyata parasetamol. Kita kasih parasetamol, misalnya kalau kambing ini cenderung ngeluh, itu dia nggak mau makan, dia jantung, nah kita infeksi. Kita infeksi semuanya, kita kasih parasetamol, ternyata pagi dikasih, sore sudah giras kembali. Itu untuk pemberian suntik. Untuk durasi 3 bulan, kita pengembukan 3 bulan alias 90 hari. Untuk pemberian suntikan itu hari pertama kita rawat, terus diberikan lagi suntikan 1 bulan. Untuk obat cacingnya 15 hari harus dikasih lagi separuh. Yang awal 1, yang kedua separuh. Setelah itu suntik lagi bulan kedua, itu seperti yang kemarin, ya seperti yang tadi ya saya ungkap. Terus pemberian obat cacing ya sama. Jadi selama 3 bulan mengalami suntikan 3 kali. Karena apa? Untuk antibiotik juga vitamin B kalau tidak diberikan, nanti untuk kambing sendiri makanya kurang lahap. Nah, untuk nyuntik teknisnya itu pada tempongnya di sini. Ini
suntiknya kalau pemberian vitamin B kita jewer antara kulit dan itu ada daging. Jadi antara kulit dan daging kita cubles, jangan sampai nontok kepada tulang, balung. Nanti kalau kena balung terjadi lumpuh. Itu untuk penyuntikan vitamin B, tekniknya di situ. Jadi kita suntik antara kulit dan daging kita sudah gitu. Tapi kalau kita memberi suntikan, misalnya gudik itu antara kulit dan daging. Jadi antara kulit dan daging, di tengahnya disuntik seret. Itu tidak boleh mengenai daging. Kalau mengenai daging nanti juga terjadi pembengkakan. Jadi ada dua versi caranya nyuntik. Yang tadi pemberian vitamin B itu tidak boleh mengenai tulang. Tapi kalau untuk penyakit gudik di antara daging dan kulit, itu teknisnya seperti itu. Jadi kalau kita teledor memberi suntikan vitamin sama antibiotik sama penyakitnya kita teledor, akhirnya untuk perkembangan kambing kurang cepat. Jadi tidak lepas dari penyakit, artinya penyakit yang bisa diatasi. Yang sering setiap hari kita lihat ada penyakit mata. Mata sering belian karena apa? Waktu dia makan itu kan kendus, makannya kan kering. Itu beleduk yang menempel ke mata, itu akan menimbulkan iritasi, akhirnya matanya sakit. Belian untuk antisipasinya atau pengobatannya kasih air panas, dilapi, terus dikasih super tetra, sudah sembuh. Untuk evaluasi kemarin yang sudah saya alami, satu kambing, satu ekor itu dalam kurun waktu 3 bulan, itu satu ekor bisa menghabiskan sekitar 1 kuintal pakan. Nah, itu 3 bulan loh. Satu ekor habis sekitar 1 kuintal. Itu maksimal. Apabila kita bisa memberi komposisi yang lainnya, misalnya dikasih yang seperti saat ini saya kasih dele, saya kasih jagung, nantinya bisa untuk mengurangi beban 1 kuintal. Kita berbisnis, kalau kita kaji 1 ekor kambing itu harganya berapa, nanti selama pemeliharaan 3 bulan, 1 kambing itu berapa kuintal, dan kita rekening temunya berapa, makanannya habis berapa, kambingnya harga berapa, nanti harga jualnya mencapai bobot berapa kilo. Nah, setelah itu kita bisa mengambil kesimpulan, wah ini 12 kilo sampai 3 bulan sudah mencapai yang kemarin 34 kilogram. Nah, itu kita tinggal ngambil saja. Kelebihan berapa kilo 3 bulan untuk per ekor, yang gendong-gendit bahasa Jawane yang ini bisa 30, yang 34. Akhirnya yang jelas kita mulai peliharaan minimal 12 kilo sampai 20 kilo maksimal, dan nanti sampai 3 bulan harusnya bisa mendapatkan kelebihan lebih dari 12 kilo. Itu sudah apabila kita rekening sudah mendapatkan untung begitu. Jadi 1 kambing selama 3 bulan sekitar 1 kuintal makanan yang dihabiskan. Jadi kalau kita ada 30 ekor misalnya, ya kita harus sedia 3 ton. Nah, untuk harga makannya bisa dijelaskan ya. So, untuk saat ini untuk makanan yang sudah saya proses bersama kambing-kambing ini saya kasihkan, itu saya beli kepada UD Berkah yang ada di Pare. Kita beli seperti yang sudah itu 1 kilo harganya 3.000. Jadi kita datangkan 3 ton, ya kita tinggal ngeping nih. Nah, 3 ton sekitar 9 juta. Nah, itu harganya 1 kilo 3.000 rupiah. Itulah harganya, Mas. Itu gimana? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Karena apa? Kita untuk beternak, kita untuk pemeliharaan kambing, kita berbisnis, kalau bisa sebelum melangkah kita beternak kambing, kita harus jeli, kita harus permanen kandangnya.
supaya kambing-kambing itu nyaman. Istilahnya seperti saat ini. Ini untuk serintil, untuk kotorannya dan sama kencingnya itu tidak jadi satu. Ini saya kasih parnet, saya kasih jaring. Apabila nanti kambing itu nyerintil, mengeluarkan kotoran, dia langsung turun, langsung saya kasih terpal, dan untuk uyuhnya atau kencingnya itu tidak jadi satu. Nah, setelah itu bisa tersendiri, dan itu menghindari lalat yang tadi Mas katakan. Untuk menghindari lalat caranya bagaimana? Karena apa? Kalau kejadian seperti ini, serintil sama kotor sama kencingnya nanti jadi satu, itu nanti akan timbul lalat karena baunya dia bisa menimbulkan lalat. Karena lalat itu senang bau yang sama kotoran yang sudah lembek. Akhirnya kan lembek, itu kan lalat bisa menimbulkan Terus lalat nanti bisa menimbulkan apa? Kalau terjadi lalat nanti lalat itu bisa nempel ke salah satu kambing, misalnya di bagian anusnya atau bagian, nanti kan timbul penyakit namanya borok. Nah, kalau sudah kena itu penangannya lebih sulit. Nah, kita bikin kandang ini senyaman mungkin. Karena apa? Kalau kandang itu nyaman, untuk kambing tidak mengalami istilahnya perawatan yang kita rawat yang sangat tempat nyaman, kambing tidak mengalami kesulitan untuk tidur atau untuk alasnya juga kering. Nanti karena begini, ya ada cerita. Lek gawe lemu ki piye? Apa teko pakanan? Ternyata tidak. Terus saya kupas tuntas. Kalau sampean habis makan banyak belum tentu lemu. Nah, itu ternyata kesimpulannya begini. Apabila ini sudah makan, ini sudah makan semuanya. Yang menjadikan gemuk apabila sudah makan, dia minum terus tidur gayemi. Ya, gayem itu jangan sampai diganggu, ya jangan sampai ke sini. Biarkan nanti sampai sore. Dia gayemi sampai tidur, itu yang membuat lemu. Nah, kalau tempatnya nyaman, kembali lagi tempatnya nyaman, enak, tidak ada kotoran yang di atas, kan kering semua. Otomatis kambing itu bisa nyaman dan akhirnya bisa gemuk, ayem, bojone ayem itu. Dan nantinya ini juga ada pemotongan bulu. Nanti kalau 1 bulan kita potong, nantinya bisa bersih, tidak ada bulu yang seperti ini kayak kambing-kambing Jawa biasa itu. Nanti harga jual sudah mewening, sudah kayak babi itu, nggak seperti ini karena ini masih 15 hari. Untuk harga jual, terima kasih. Tadi sudah mulai pola pemberian makan, sudah perawatan kandang, penyakit sudah, akhirnya kita menuju finishing, ya kan? Menuju finishing 1 bulan perjalanan. Ya, kita harga jual melalui marketing UD Berkah. Kita kemitraan. Dan untuk UD Berkah sendiri atau kemitraan itu sudah memberi hitam di atas putih perjanjian. Yang untuk ini jenisnya perempuan, ini harga 1 kilo 33.000. Nanti saya ambil 35.000. Saya kasih sepeleng 2.000. Jadi saya ambil 35. Tapi kalau laki-laki per kilo 48, nanti ngambilnya 46 malah di bawahnya. Ya, kita sudah pernah main laki, sudah main perempuan. Karena tadi sudah saya kupas, kalau laki itu jualnya ada 3 versi, kebutuhan daging, akikoh, dan besaran. Kalau untuk perempuan itu khusus untuk pedaging, untuk melayani sate. Dan untuk harga jual kita sudah sepakat tanda tangan, nanti kita ambil harga 35. Jadi misalnya pas waya jual untuk UD-nya sendiri itu misalnya pas itu harga daging 50, itu termasuk inflasi, termasuk keuntungan si UD-nya. Nah, kita dulu beli harga awal murah, kita juga dibeli sepeleng 2.000, itu sudah mendapatkan tambahan. Misalnya kemarin yang bobot 12 bisa mencapai bobot 34, otomatis kita juga dapat kelebihan daging. Dan untuk yang punya marketing sendiri, dia dapat poin plus. Itu untuk harga jual. Kita tidak bisa mau berjalan sendiri karena apabila ini saya
Kalau sudah jadi bagus kita jual, yang ke lainnya dia nggak boleh, harus ke situ. Karena apa? Kita pembenihan juga dari situ. Begitulah. Untuk kandangnya sendiri, Pak Purwanto membuat kandang kambing panggung sehingga kotoran dan air seni kambing jatuh dan tempat kambing bersih dan tidak berbau. Menurut Pak Purwanto, selain dari pakan, faktor penting yang menjadikan kambing cepat gemuk adalah dari kandang yang bersih dan kambing bisa beristirahat dengan tenang. Tidak hanya manusia saja yang bisa sakit, kambing juga bisa terserang penyakit dan pastinya akan mengganggu nafsu makan dan bobot kambing akan turun drastis. Pada awal anakan kambing, Pak Purwanto selalu memberikan suplemen dan obat agar kambing-kambingnya sehat dan lahap makan. Adapun suplemen dan obat untuk kambing seperti vitamin B, antibiotik, dan obat cacing, sedangkan untuk yang sakit pusing, biasanya Pak Pur memberi obat paracetamol. Sedangkan untuk penyakit mata, Pak Pur melakukan penanganan dengan menseka mata kambing dengan air panas lalu diberi obat amoksilin. Menurut Pak Purwanto, keuntungan ternak kambing sangat menjanjikan. Untuk anakan kambing dengan bobot awal 12 kg dalam 3 bulan masa pembesaran, bisa mencapai 30 kg lebih. Tentu, untuk harga kambing jantan dan betina berbeda, dengan pemberian pakan konsentrat fermentasi ini, Pak Purwanto tidak perlu mencari daun-daunan segar untuk pakan kambingnya, dan kotoran kambingnya pun tidak berbau tentunya.